Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan Al-Kabiratus Tsaniyah atau dosa besar yang kedua. Beliau mengatakan qatlun nafs, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in mu'min illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal. Ats-tsayyibuz zani, yaitu seseorang yang menikah kemudian berzina, wan nafsu bin nafsi, kemudian membunuh jiwa satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasul menyebutkan wa tariku lidinihi mufaraqatun lil jamaah, dan orang yang keluar dari agama Islam. Kita lanjutkan pembahasan pada poin yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan berbuah amal yang saleh dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Terakhir kemarin kita membahas pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika al-mau'udah, anak-anak yang masih belia kemudian dikubur oleh ayahnya, su'ilat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apakah kalian diperlakukan demikian, yaitu dikubur hidup-hidup. Dan hal ini disebutkan di dalam ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Salah satu sebab pembunuhan mereka adalah takut bahwasannya anak-anak mereka akan mengganggu rizki mereka, akan mengganggu rizki mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Allah kemudian mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Allah membantah alasan sebab mereka membunuh anak-anak mereka. Atau sebab yang lainnya, mereka mengatakan atau berkeyakinan bahwasannya anak perempuan adalah peluang aib besar untuk keluarganya ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Maka yang demikian sehingga mereka membunuh putri-putri mereka. Adapun riwayat yang mengatakan Umar ibn Khattab membunuh putri-putri mereka atau membunuh putrinya, ini adalah riwayat yang tidak benar. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya riwayat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahan riwayatnya. Bahkan disinyalir yang menggaungkan riwayat tersebut adalah dari golongan Syiah karena kebencian mereka terhadap Umar ibn Khattab. Kemudian yang bisa dilihat sebabnya atau realitanya adalah, jika benar di kalangan kabilah Umar ibn Khattab ada kebiasaan yaitu membunuh putri-putri mereka, tentu yang pertama, saudari Umar ibn Khattab tidak ada yang bernama Fatimah. Karena Fatimah jika berada di dalam lingkungan yang memiliki adat membunuh putrinya, tentu tidak akan tumbuh besar. Fatimah saudarinya Umar ibn Khattab. Yang kedua adalah anak sulungnya Umar, yaitu Hafsah.
yang menjadi istri Nabi SAW. Jika Umar ibn Khattab membunuh putrinya, pasti Hafsah juga sudah dibunuh. Jadi riwayat ini disebutkan oleh para ulama tidak benar tentang keabsahannya. Kemudian di sini Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala mencantumkan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Kemudian beliau menyebutkan 7 perkara, salah satunya menjadi poin pembahasan kita adalah fadzakara qatlan nafsil lati harramallah. Salah satu dari 7 perkara tersebut yang membinasakan manusia adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah kita bahas, yaitu ada 4 golongan. Yang pertama jelas mukmin itu sendiri. Yang kedua adalah zimmi atau kafir. Zimmi, kafir yang mendapat perlindungan karena membayar denda kepada pemerintah kaum muslimin. Kemudian ada kafir muahad, kafir yang dapat perlindungan karena perjanjian, ya, diberikan suaka oleh pemerintah kaum muslimin walaupun dengan tidak membayar jizyah, muahad. Yang keempat adalah kafir musta'man, orang kafir yang mendapatkan perlindungan karena di saat itu ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian gencatan senjata, dan dari pihak orang kafir hendak melakukan diplomasi dengan pemerintah kaum muslimin sehingga harus masuk ke daerah kaum muslimin dengan meminta perlindungan. Ketika disepakati, maka dia statusnya adalah musta'man, yang diberikan keamanan, dijamin keamanannya, dan ini tidak boleh diganggu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qad su'ila ayyu dzambi a'zam. Ditanyakan kepada beliau, dosa apakah yang paling besar? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ketika engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan dengan makhluk yang lainnya, wa huwa khalaqak, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptamu. Ya, sedangkan makhluk tadi bukan penciptamu. Tidak pantas ketika kita menyamakan antara hak Allah dengan hak makhluknya. Inilah hakikat dari kesyirikan. Ketika kita menyamakan hak Allah dengan hak makhluknya pada perkara-perkara yang khusus itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat kesyirikan, dan ini dosa besar yang paling besar yang disebutkan di dalam kitab ini pada Al-Kabiratul Ula, yaitu dosa besar yang pertama. Kemudian Nabi mengatakan qal thumma ay, ditanyakan kepada beliau, apalagi wahai Rasul? Beliau menjawab, an taqtula waladak khasyata an yut'im khasyata ay yat'ima ma'aka. Ketika engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir mereka ikut makan denganmu. Ini adalah kebiasaan jahiliyah, sampai-sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Salah satunya tadi wa idzal mau'udatu su'ilat, atau di dalam surat Al-Isra Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah, di sini ada pembahasan dari para ulama kapan terhitung membunuh anak karena takut miskin. Ya, kapan terhitung membunuh anak karena takut miskin. Adapun ini maka terhitung dari awal. Ya, ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamil, istrinya hamil, kemudian dia berpikiran kalau anak ini lahir, penghasilan bulanan saya akan berkurang, maka saya gugurkan sajalah. Jika dengan alasan niat ini maka termasuk, yaitu taqtul
auladakum khasyata imlaq, membunuh anak-anak karena takut miskin. Adapun al-mau'udah, membunuh putri-putri, al-mau'udah, maka ini berbeda hukumnya. Pernah ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, ada seorang tabi'in yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya, bukankah al-azal itu adalah suami yang meletakkan nutfahnya atau spermanya tidak di rahim istrinya, ya, diletakkan di luar rahim istrinya. Kemudian ada seorang tabi'in mengatakan, bukankah ini termasuk membunuh putri, al-mau'udah, yaitu membunuh anak masih kecil, ya. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, tidak akan terjadi al-mau'udah atau membunuh putri kecuali setelah menempati beberapa tahap, atau di dalam riwayat disebutkan 7 tahap. 7 tahap yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan proses penciptaan manusia, yang sama juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, yang di situ menyebutkan tentang proses terjadinya penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la yajma'u fi batni ummikum nutfatan arba'ina yawman," atau kama qala. Ya, sesungguhnya kalian dikumpulkan, ya, dikumpulkan maksudnya adalah antara sperma dengan sel telur dari sang ibu, kemudian 40 hari berupa nutfah, berupa cairan. Kemudian Rasul mengatakan tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi tadi segumpal darah, kemudian segumpal daging juga 40 hari sampai berbentuk menjadi manusia. Tsumma yursalu ilaihi malak, kemudian diutus malaikat oleh Allah kepada janin tersebut, fayanfukhu fihi ruh, kemudian meniupkan ruh pada hari yang ke-120, ya, pada hari yang ke-120. Kemudian sampai dilahirkan, barulah kata Ali bin Abi Thalib, jika dikubur sudah ada ruhnya, maka masuk di dalam hukum wa idzal mau'udatu su'ilat, atau al-mau'udah, membunuh anak-anak ketika masih kecil. Adapun azal, menumpahkan sperma di luar rahim ibunya, tidak termasuk di dalam mau'udah. Dan ini juga diungkapkan oleh para sahabat. Wahyu turun di tengah-tengah kami dan kami melakukan azal, menunjukkan al-azal hukumnya adalah mubah, tidak ada larangan dengannya. Tsumma ay, ya, kemudian ditanyakan lagi, setelah membunuh apa wahai Rasulullah? Ya, setelah membunuh apalagi wahai Rasulullah dosa yang paling besar? Qala antuzaniya halilata jarik, ketika engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina sendiri sudah haram, maka ketika seseorang berzina dengan istri tetangganya, maka dia merampas hak berlipat ganda dari kaum muslimin. Berzina sendiri sudah merampas hak kaum muslimin, kemudian ditambah lagi merampas hak kaum muslimin dan tetangganya. Bahkan di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyuhsin jarihi." Atau kama qala. Maka barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik pada tetangganya. Ini malah dia berzina kepada tetangganya, wal iyadu billah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di sini, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhima
apabila dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang masing-masingnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka sang pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kemudian qila, dikatakan, ya Rasulullah, hadza lil qatil. Baik ya Rasulullah, jika yang masuk neraka adalah pembunuhnya, kami tidak bingung. Fama balul maqtul, lalu bagaimana yang dibunuh kok bisa masuk neraka? Qala, Nabi SAW mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena yang terbunuh tadi juga berniat. Untuk perhatikan jamaah, Rasul mengatakan niat, berniat walaupun tidak sampai membunuh, maka dia tetap masuk neraka. Dari mana hitungannya? Dari niat. Maka dari sini para ulama buat kaidah, niat yang sudah dilakukan oleh pelakunya, atau saya jabarkan lagi, gerakan hati yang diiringi dengan sikap yang sesuai dengan keinginannya, walaupun tidak terlaksana dengan sempurna karena sesuatu udzur, maka terhitung seperti melakukannya secara utuh. Saya ulang, gerakan hati yang sudah diiringi dengan sikap yang sesuai dengan maksudnya. Gerakan hati tadi ingin membunuh, sikap yang sesuai dengan maksudnya apa? Bawa pedang, sudah mengayunkan barangkali pedang kepada saudaranya, ya. Kemudian tidak terlaksana karena sebuah udzur. Udzurnya tadi apa? Terbunuh, ya. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti melakukan amal secara utuh. Oleh karenanya Nabi mengatakan finnar, juga di neraka. Dan ini berlaku untuk seluruh amal. Berlaku untuk seluruh amal. Barang siapa yang sudah ada gerakan di dalam hatinya, kemudian diiringi dengan sikap yang sesuai, maka syariat menilai itu adalah niat. Kembalilah kita ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Definisi niatnya yang mana? Dari sini. Definisi niatnya dari mana? Dari sini. Jangan diartikan definisi niat bahasa Indonesia. Kalau definisi niat bahasa Indonesia antum cek KBBI, ya, adalah seputar gerakan hati saja. Adapun syariat yang dimaksud an-niyah di dalam bahasa Arab bukan hanya gerakan hati. Kalau gerakan hati hanya al-hammu, ya, gerakan hati. Adapun niat, gerakan hati yang sudah diiringi dengan sikap yang sesuai. Contoh, kita lapar, kemudian keinginan hati ingin makan, ya, baru keinginan hati, kemudian kita berjalan ke dapur, ambil piring, ambil nasi, maka ini adalah sikap yang sesuai dengan gerakan hatinya. Ketika kita lapar, saya berikan contoh sikap yang tidak sesuai dengan keinginannya. Lapar, ingin makan, kemudian pergi ke kamar mandi. Ini namanya tidak sesuai sikap dengan maksudnya, ya. Antum walaupun di saat makan ambil piring nggak perlu mengatakan saya berniat ingin makan, nggak perlu. Itu sudah terhitung makan atau belum? Sudah terhitung niat untuk makan. Jelas? Ini analogi, ya, analogi saja, bukan masuk ibadah. Bukan masuk ibadah. Dan ini analogi ini penting untuk kita tetapkan definisinya, supaya kita tahu betul apa yang diinginkan syariat tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang dibalas pahalanya sesuai dengan niatnya. Seperti tadi pembunuh tadi. Pembunuh tadi tidak dijelaskan jamaah, ya. Dia ketika mau mengayunkan pedang kepada saudaranya mengatakan nawaitu an adriba sayfaka ilaik. Enggak ada. Belum berniat dia, belum melafadzkan
niat tetapi sudah dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan di sini apa? Definisi niat satu. Tadi sudah saya jelaskan. Kedua, tidak ada pelafalan di dalam amal atau tidak ada pelafalan di dalam niat beramal. Ya, seandainya ada ditetapkan, tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan bertanya, tadi sudah niat belum orang yang terbunuh? Niat membunuh temannya atau belum? Oh, kalau belum dilafatkan niatnya maka nggak di neraka dia. Belum dilafatkan. Ternyata Nabi mengatakan finnar. Dinilai dari mana? Harisan ala qatli sahibi. Dia sudah berniat untuk membunuh saudaranya. Jelas ya? Di sini dapat faedah juga, bukan hanya bab qatlun nafs, membunuh jiwa, tetapi ada melebar sedikit, tidak apa-apa, ada manfaatnya, yaitu talaffuz bin niyah, melafatkan niat. Dan bab talaffuz bin niyah, kalau tidak salah sudah saya sampaikan, tidak apa-apa diulang. Yang mu'tamad, yang sandarannya bisa dipertanggungjawabkan bukan madhab Syafi'i sebenarnya, adalah madhab Hambali. Talaffuz bin niyat, walaupun sebagian madhab Syafi'i ada yang berpendapat demikian, bolehnya melafatkan niat, boleh, bukan wajib. Yang jadi perkara apa? Kaum muslimin saat ini, kalau nggak dilafatkan niatnya nggak sah. Ini yang jadi masalah. Padahal para ulama yang mengatakan talaffuz bin niyat hanya sebatas boleh, maksimal mustahab, maksimal sunnah. Itu pun jika ada masalah dalam hatinya. Sunnah itu jika ada masalah dalam hatinya, was-was, ya, saya amal sah nggak ya? Ada orang yang ini penyakit, bukan prestasi. Oleh karena itu disyariatkan oleh orang yang was-was tadi diucapkan isi hatinya. Itu pun dibantah oleh ulama lainnya. Seandainya hal ini benar, niscaya sudah dilakukan oleh generasi pertama dari umat ini, itu Rasulullah dan para sahabatnya. Maka para ulama bikin kaidah, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Jika saja amalan itu baik, tentu mereka yang lebih dulu, mereka maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabatnya yang lebih dulu melakukannya. Maka dibantah oleh ulama yang lain, ini adalah bid'ah, melafadzkan niat, ya. Dan Imam An-Nawawi sendiri, madhab Asy-Syafi'i mengatakan, ya, qad akhta'a min ashabina an kalami Imam Syafi'i. Ya, sungguh telah salah faham sebagian dari ulama kita tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan la tasihhu sholatu illa bin nutqi. Tidak sah salat kecuali dengan an-nutq. An-nutqu itu adalah ucapan. Tidak sah salat kecuali dengan ucapan. Oleh salah seorang ulama ini, ya, kalau tidak salah namanya Abu Zubairi rahimahullahu taala atau mirip dengan itu, ya. Yang dimaksud ucapan adalah menurut ulama ini yang salah faham adalah melafatkan niat. Padahal Imam An-Nawawi menerangkan yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i yang dengan ucapan tersebut tidak sah salat kecuali dengan ucapan. Ucapan tersebut adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Antum salat tanpa Allahu Akbar gimana? Ya nggak sah. Takbiratul ihram maksudnya. Nah, ini tentang bagaimana bahayanya, atau faedah ketiga dari hadis ini, bagaimana bahayanya ketika kita hanya niat membunuh, bukan membunuh, hanya niat membunuh, itu sudah dihukumi dengan an-nar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jauhkan sedini mungkin perasaan untuk menghabisi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu manusia maksudnya. Untuk menghabisi manusia dari semarah apapun kita, kecuali dengan jalan yang hak. Jalan yang hak bisa jadi kita ulil amri
kita menindak pelaku pembunuhan, ya, atau menindak pelaku zina, muhsan, zina yang sudah menikah, ya, atau menindak pelaku murtadin. Kalau kita ulil amri, bukan ketika status kita hanya sebagai rakyat, atau ketika kita berada di medan jihad yang syar'i, ya, kita berada di medan jihad yang syar'i. Adapun selainnya, maka jika syaitan membisikkan di dalam diri kita, yaitu ingin menghabisi orang lain, maka segera hilangkan. Termasuk menutup celahnya. Apa celahnya? Banyak. Yang kita bahas di antara kita, berkendara dengan kecepatan di atas rata-rata, walaupun nggak ada niat kita, tetapi beresiko apa? Menghilangkan nyawa. Kenapa syariat qatlun nafs ini diharamkan di bawah syirik? Supaya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya agama ini itu melindungi jiwa. Agama ini melindungi jiwa. Ya, salah satu tujuan pensyariatan agama Islam, ya, ada 5, ya. Salah satunya adalah melindungi jiwa supaya tidak hilang sia-sia. Makanya diharamkan membunuh manusia kecuali dengan cara yang benar. Ternyata manusianya, dia nggak bunuh, tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang berbahaya. Sekarang lagi musim, ya, lagi viral di video-video orang terjun dari atas nyemplung. Beresiko atau tidak itu? Beresiko. Hanya dengan tujuan viral dia melakukan upaya tersebut, seolah-olah nyawa nggak ada nilainya, seolah-olah nyawa tidak ada nilainya. Atau kita barangkali berkendara dengan kecepatan yang tinggi di atas rata-rata tanpa pengaman, ini juga harus kita hindari. Kenapa? Menutup celah ke arah seperti ini. Dengan kita berkendara cepat di atas rata-rata, saya nggak niat membunuh orang, Ustaz. Ketika terjadi bagaimana? Tentu sikap kita saat itu merugikan kita sendiri, juga merugikan orang lain, ya. Ada lagi ketika ingin menyalip, biasanya nyalip dari jalur yang berlawanan arahnya, kemudian dia bawa mobil, sananya pakai motor, sikat aja karena kita lebih gede kendaraannya, sehingga yang sana ya minggir. Ini juga berbahaya, ini juga harus kita hindari, ya. Maka setelah belajar bagaimana berharganya nyawa manusia, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan kita berusaha untuk menutup celah hal-hal yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia. Kemudian saya lanjutkan, Al-Imam Adz-Dzahabi mencantumkan juga di sini, wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Senantiasa seseorang berada di dalam keluasan agamanya. Apa yang dimaksud keluasan agamanya? Saya akan bacakan syarah dari Syekh Utsaimin pada hadis ini, ya, pada hadis ini. Kata Rasulullah SAW, senantiasa seseorang berada di dalam keluasan agamanya, malam yatanadda bidamin haram, selama dia tidak membasahi tubuhnya dengan darah yang haram, ya, tidak membasahi tubuhnya dengan darah yang haram. Yang dimaksud fushatun min dini, keluasan di dalam agamanya, yang kita bisa dilihat di halaman 17. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Utsaimin, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, fi ma naqalahu an Abdullah bin Umar, ya, yang dinukilkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'minu. Nah, ini riwayat berbeda. Yang tadi la yazalul mar'u. Yang la yazalul mar'u ini adalah di dalam Sahih Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir. Ya. Karena sesungguhnya Syekh Shalih Utsaimin bukan sedang mensyarah kitab ini, tapi mensyarah hadis ini. Hadis ini lafadznya berbeda, tetapi maknanya sama. Yang tadi dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi adalah di dalam Sahih Ibnu Majah. Adapun yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah di dalam Sahih ala syarti syaikhan, sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim, tapi bukan tertera di dalam Bukhari dan Muslim. Sahih dia hadisnya di atas syarat Bukhari Muslim. Ini tentang ilmu hadis ya. Taib. Kata Syekh Utsaimin, yang penting kita bisa ambil fushatun min dinihi, keleluasan di dalam agamanya. Apa maksudnya? Beliau menyebutkan ai dalam baris yang ketiga paragraf ini, ai fi sa'atin min dinihi, yaitu keluasan di dalam agamanya, yakni ma lam yaqtul mu'minan au dhimmiyan au mu'ahadan au musta'manan, yaitu ketika mereka menghindari membunuh mukmin, dhimmi yang saya sebutkan tadi, mu'ahad, musta'man. Mukmin, orang mukmin. Yang ketiga jenis ini yang nomor 2, 3 dan 4 kafir. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Enggak main-main, orang kafir pun ditafsil, diperinci oleh syariat. Tidak asal bunuh. Yang halal dibunuh kafir harbi, yang memang sengaja memerangi atau berada di medan perang. Karena sesungguhnya jamaah, orang kafir juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha makhluknya dibunuh dengan cara yang tidak benar, sia-sia. Beliau mengatakan, "Fahadhihi hiyad dima'ul muharramah." Ya. Dan di sini adalah 4 jenis darah yang haram, 4 jenis darah yang haram. Kemudian beliau mengatakan pada paragraf kedua, fa idza asabal insanu daman haraman, apabila seseorang melukai atau menimpakan kepada saudaranya darah yang haram, fa innahu yadhiqu alaihi dinu, maka agamanya menjadi sempit. Jika dia menghindari perbuatan membunuh, agamanya menjadi luas. Jika dia membunuh darah yang haram, agamanya menjadi sempit. Apa maksudnya? Inna sadrahu yadhiqu bihi hatta yakhruja minhu. Ya, sesungguhnya agama yang ada di dadanya ini akan menyempit karena perbuatan haramnya tadi. Dia memikirkan bagaimana bahayanya barangkali. Kemudian dia berpikir yang macam-macam barangkali, sampai menyempit dadanya. Akhirnya apa? Hatta yakhruja minhu wal iyadu billah, sampai dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari agama Islam. Kenapa sebabnya? Membunuh jiwa. Antum lihat bagaimana ketika di dalam Sahih Muslim seseorang pembunuh membunuh berapa? 99. Disebutkan di dalam hadis itu orang tadi cemas. Orang tadi bukannya malah berbahagia bunuh banyak orang. Ya, cemas. Dia cari bagaimana solusinya ini. Ternyata ketemu seorang ahli ibadah yang pertama, bukan ahli ilmu. Ketika ditanya, mungkinkah saya bertaubat di hadapan Allah atas sikap saya? Ahli ibadah mengatakan enggak bisa. Maka diselesaikan menjadi 100. Tapi apakah dia kemudian selesai 100? Enggak, semakin cemas. Cari lagi kepada ahli ilmu, sehingga ahli ilmu mengatakan bisa. Tidak ada yang menghalangi taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kau lakukan apa? Keluar dari tempatmu.
yang di tempat tersebut engkau banyak melakukan maksiat, pindah ke tempat lain yang dimana penghuninya banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan di sini fi fushatin min dinihi, yaitu agamanya menjadi luas selama tidak membunuh jiwa, adalah tidak ada peluang bagi dia untuk meninggalkan agama Islam. Tetapi ketika dia membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sempitkan dadanya. Ya, dan bahkan dia berpikir untuk bisa keluar dari agama Islam. Dan di sini Syekh Utsaimin mengatakan wa hadha huwa sirru fi qawli. Dan ini adalah hikmah yang tersembunyi di balik firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Satu, ada 5 ya, pernah kita sebutkan jahannam. Kedua, khalidan fiha, yaitu kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah persiapkan azab yang pedih. 5. Antum lihat di situ ada kalimat khalidan fiha, kata Syekh Utsaimin. Apa artinya? Beliau mengartikan kekal di sini. Jika keluar dari agama Islam. Pembunuh tadi di dalam neraka kekal jika dia keluar dari agama Islam. Setelah perbuatan membunuhnya, dia bisa berpeluang kemudian keluar dari agama Islam dan tidak bertaubat dan meninggal di atas kekufuran. Baru khalidan fiha diartikan kekal. Jika tidak sampai kepada kekufuran, ya, antum masih ingat diartikan apa di sini oleh para ahli tafsir? Ya, lama. Tulul waqt, yaitu waktu yang lama. Jadi di sini beliau sebutkan bisa diartikan kekal. Kenapa? Karena membunuh berpeluang pelakunya keluar dari Islam, berpeluang. Kenapa? Dadanya sempit. Ya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Al-Imam Adz-Dzahabi yaqul, Imam Adz-Dzahabi mengatakan waqala la tarji'u, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'din, ya, janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir. Janganlah kalian nanti sepeninggalku kembali menjadi kafir. Kenapa? Yadribu ba'dakum riqaba ba'din, karena sebabnya adalah sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Jelas di sini Rasulullah SAW mengatakan ada sandingan lafadz kuffaran, lafadz kafir, sebabnya dari pembunuhan. Sebabnya dari pembunuhan, berarti bahaya. Membunuh bisa menyempitkan jiwa dan bisa membawa pelakunya keluar dari agama Islam. Berikutnya wa qala Bashir bin Muhajir an Ibni Buraidah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laqatala mu'min a'zamu indillahi, ya, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Membunuh jiwa seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar nilainya. Seorang mukmin yang tertumpah darahnya lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada zawalud dunia, yaitu hilangnya, lenyapnya dunia. Subhanallah. Berapa banyak jiwa kaum muslimin, ya, sungguh kaum muslimin adalah jiwa yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ketahuilah hal ini jamaah sekalian, jika Allah Subhanahu wa taala saja yang maha besar, yang maha memiliki segalanya, tidak ada urusannya dunia kepada
Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, jika saja dunia ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi seteguk air kepada orang kafir. Atau Nabi mengatakan, hakikat dari dunia adalah lebih hina daripada bangkai kambing. Dan perbandingannya di sini, zawalud dunia, hilangnya lenyapnya dunia yang besar ini tidak lebih berharga di sisi Allah daripada jiwa seorang mukmin. Ya, maka di sini adalah pelajaran bagi kita. Jika Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kaya, yang maha segalanya, memberikan, yaitu menghargai jiwa seorang mukmin, bagaimana kita? Bagaimana kita? Tentu kita lebih menghargai dengan jiwa seorang mukmin. Saya singgung sedikit di sini supaya lebih kita bisa merasakan ilmunya. Bagaimana cara menghargai tersebut? Adalah kita tutup celah. Kita tutup celah perkara-perkara atau hal-hal yang bisa mengarah kepada pembunuhan. Ya, banyak sekali yang mengarah kepada pembunuhan. Yang disebutkan oleh para ulama, sebab terbesar seseorang membunuh saudaranya adalah, ya, yang pertama, ketika cintanya kepada dunia dengan kecintaan yang sangat. Dia menutup mata, nggak peduli apa kondisi saudaranya, yang penting saya dapat dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, saya tidak khawatir kepada kalian jika kalian dilanda kemiskinan. Yang saya khawatirkan justru adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia kepada kalian, kemudian kalian saling apa? Tabaghadu, saling membenci, wa tahasadu, saling iri, ya. Bahkan dari saling membenci tersebut bisa saling membunuh, wal iyadu billah. Ya. Dan terutama yang jelas di sini, ya, yang banyak sekali terjadi adalah perampasan dunia pada apa? Pada kekuasaan. Ya, perampasan dunia pada kekuasaan. Kalau ngerampas dunia kasusnya perampokan, wah, masya Allah, ditentang, banyak nentang. Merampas dunia pada hukum waris, banyak yang nentang. Ketika merampas dunia pada kekuasaan, banyak yang menentang atau banyak yang mendukung? Banyak yang mendukung. Oleh karena itu, ketika ada seseorang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, orang ini mengeluhkan tentang kezaliman pemimpinnya, kemudian meminta fatwa kepada Imam Hasan Al-Basri untuk memfatwakan kepada umat untuk maju menyerang kepada pemimpin yang zalim, ya. Pada waktu itu pemimpinnya Hajjaj bin Yusuf. Kezalimannya sangat jelas. Bahkan para ulama menghukuminya adalah pemerintah yang zalim, membunuh lebih dari 80.000 ahlus sunnah, ya, dengan cara membunuh yang sangat kejam. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, wahai fulan, ditanya, ya, dengan sikapmu seperti ini, apakah pemimpinmu itu menghalangimu kamu untuk sholat ibadah? Tidak. Menghalangimu membaca Al-Quran? Tidak. Menghalangimu puasa? Tidak. Lalu menghalangimu amalan ibadah yang lainnya apa? Enggak ada. Berarti apa? Engkau tersiksa duniamu karena dia. Karena di hidup ini ada dua, akhirat atau dunia. Seorang mukmin meyakini bahwasanya tujuan hidupnya di dunia adalah untuk apa? Untuk ibadah. Berarti jika ibadahnya langgeng lurus, ya sudah, selesai. Enak dalam kondisi aman daripada kondisi perang, nggak bisa ibadah. Maksudnya Imam Hasan Al-Basri di sini begitu. Maka di situ disebutkan oleh para ulama, orang yang selalu merongrong penguasanya bukan karena atas dasar ibadahnya, melainkan satunya adalah duniawi yang dia kejar.
Dunia yang dia kejar. Walaupun di saat perjuangan disebutkan kita harus tegakkan keadilan, tumpas kezaliman. Sudah sampai di atas bagaimana? Kita harus sabar. Harus sabar ya. Janganlah saling bentrok antar sesama. Lah dulu ente bagaimana? Nah ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga salah satu sebab tertumpahnya darah kaum muslimin dengan sia-sia. Yaitu apa? Melakukan pemberontakan kepada penguasa. Nah, oleh karenanya dicegah di dalam syariat ini. Kata Nabi SAW, ya, jika kalian temukan sesuatu dari pemimpin kalian yakrahuhum, ya, yang kalian benci, apa kata Nabi? Apakah kata Nabi mengatakan fakhruj alaih, berontak? Tidak. Nabi mengatakan fal yasbir, maka bersabarlah. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wahai Nabi SAW, bagaimana idza qama, ya, apabila ada di antara kita amir atau umara, pemimpin-pemimpin, selalu meminta hak mereka, ya, yas'alunana haqqahum wa yamna'una haqqana, selalu meminta hak mereka tapi enggak pernah memberikan hak kami. Ya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tetap taat dan sabarlah dengan pemimpin yang demikian, dengar dan taatlah. Ya. Fa'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena sikap mereka urusannya dengan Allah, sikap Anda urusannya dengan Allah juga. Sikap kita dengan Allah bagaimana dengan pemimpin? Kata Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Suruh taat kepada ulil amri. Ini juga salah satu jalan menutup celah tertumpahnya darah. Sedikit lagi satu poin, kemudian kita adzan atau adzan dulu. Baik. Nah, ini kita bahas setelah adzan. Barakallahu fiik. Nah, sebab kedua jamaah sekalian yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin, di samping tadi cinta dunia yang berlebihan, adalah hasad. Ya. Sebab kedua adalah hasad. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam syarah beliau pada kitab Al-Kabair. Tapi Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, wa kadzalika qad yahmilu al-hasadu al-insana ala qatli qaribihi. Ya. Terkadang hasad bisa membawa pelakunya untuk menghabisi nyawa atau membunuh kerabatnya, bukan hanya orang lain tapi kerabatnya. Beliau mencontohkan kerabat, apalagi orang lain begitu. Ya. Jika kerabat saja karena hasad bisa menyebabkan pembunuhan, apalagi orang lain. Kama hasala li ibni Adam, sebagaimana yang terjadi pada anaknya Nabi Adam alaihi salam, indama qatala akhahu, ketika membunuh saudaranya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 30. Watlu alaihim naba abnai Adam. Ya, sebutkanlah wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam bil haq, dengan cara yang benar, idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua ingin berkurban, fatuqubbila min ahadihima, kemudian Allah menerima kurban salah satunya. Ada disebutkan namanya, ada Habil dan Qabil. Sebagian ulama mengatakan bukan itu namanya. Ya, ada Habil dan Qabil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima kurban yang lainnya. Qala, yang tidak diterima kurbannya oleh Allah, mengatakan apa? La aqtulannak, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kita dapat pelajaran juga, jangan mudah lisan ini mengatakan tak pa. Nah, bukan sikapnya seorang muslim. Apalagi ada hadis yang mengatakan haram hukumnya menodongkan senjata, belum membunuh.
menodongkan senjata kepada kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini menunjukkan syariat Islam menutup celah-celah yang menuju ke arah hukum aslinya. Seperti perzinahan juga ditutup celah-celah dari awal. Pembunuhan juga demikian. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ya, ketika mengatakan la aqtulannak, aku akan membunuhmu, maka saudaranya mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang yang bertakwa, yaitu amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tata caranya mengikuti syariat Allah. Ya, ini adalah salah satu kisah karena hasad bisa membawa kepada pembunuhan, bahkan membunuh saudaranya. Ya, nah. Masih banyak sebab-sebab yang lainnya jamaah sekalian. Yang tadi saya sebutkan dua, yaitu hubbud dunya, yang berlebihan, kecintaan pada dunia yang berlebihan bisa mengakibatkan membunuh saudaranya. Yang kedua adalah hasad. Ya. Tinggal sedikit pembahasan dari qatlun nafs. Kalau dilanjutkan lumayan sampai jam 9 gimana? Cukup insyaallah. Kalau belum saya yang cukup ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.